Dalam sejarahnya, Perang Batak ini dimulai sejak kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera pada abad ke-19, di mana Belanda mulai melancarkan monopolinya di bumi Sumatera. Namun, ada dua daerah, yaitu Aceh dan Tanah Batak, yang tidak bisa dikuasai karena dua daerah tersebut menolak untuk bekerja sama dengan Belanda, serta dipicu dengan penyebaran agama Kristen yang ditunggangi kepentingan politik oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Sisingamangaraja XII sebagai Raja Batak khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Politik yang berbeda ini mendorong situasi selanjutnya untuk melahirkan Perang Toba yang berkepanjangan hingga puluhan tahun. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Piaraja, tempat kediaman penginjil Ingwer Ludwig Mommsen, untuk melindungi para misionaris dan membantu permasalahan yang mereka alami. Kunjungan mereka ini diteruskan menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Namun, kehadiran tentara kolonial ini telah membuat Sisingamangaraja XII khawatir dan melakukan tindakan preventif atau mencegah sehingga beliau mengumumkan perang pada tanggal 16 Februari 1878. Nah, mulai sejak itulah penyerangan ke pos Belanda di Bahal Batu mulai dilakukan. Tanggal 1 Mei 1978, Bangkara yang merupakan pusat pemerintahan Sisingamaraja diserang pasukan kolonial Belanda. Namun sayangnya, seluruh Bangkara dapat ditaklukkan pada tanggal 3 Mei 1978 dan dinyatakan sebagai kedaulatan Hindia Belanda. Untungnya, Sisingamaraja XII beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar dari wilayah tersebut untuk mengungsi. Sementara itu, para raja yang masih tinggal di Bangkara dan tidak sempat melarikan diri dipaksa Belanda untuk bersumpah setia. Karena memahami taktik perang, senjata, dan pasukan, maka Sisingamaraja XII menjalin hubungan dengan pasukan Aceh dan tokoh-tokohnya untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya. Beliau pergi menuju ke wilayah Gayo, Alas, Singkel, dan Pidi di Aceh, serta turut dalam latihan perang Keumala. Berhubung Belanda unggul dalam persenjataan, maka taktik perang perjuangan Batak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tiba-tiba. Hal ini mirip dengan taktik perang gerilya. Saat itu, Belanda juga menghadapi kesulitan menghadapi perlawanan di Aceh, sehingga Belanda terpaksa membatasi perlawanannya terhadap Sisingamaraja XII untuk menghindari krisis pasukan dikarenakan tewas di dalam peperangan. Pasukan Sisingamangaraja XII tidak berhenti melakukan perlawanan di Lobutalu. Mereka kembali menyerang Belanda pada tanggal 8 Agustus 1889. Dalam pertempuran itu, seorang prajurit Belanda tewas, dan Belanda harus mundur dari Lobutalu. Namun, Lobutalu dapat direbut kembali setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Padang. Tidak hanya Lobutalu, Huta Paong juga diduduki oleh Belanda pada tanggal 4 September 1889. Pasukan Batak yang mengalami kekalahan terpaksa ditarik mundur ke Pasinguran. Namun, pasukan Belanda terus mengejar pasukan Batak. Pertempuran sengit tidak dapat dielakkan saat mereka bertemu di Tamba. Mereka saling membalas dengan penembakan tanpa henti. Hal ini menyebabkan pasukan Batak mundur ke daerah Horion, dan Belanda mencoba mengambil hati Sisingamangaraja dengan menjanjikan pengangkatan beliau sebagai Sultan Batak. Namun, Sisingamangaraja XII dengan tegas menolak iming-iming tersebut. Beliau berpendapat, lebih baik mati daripada mengkhianati bangsa sendiri. Merasa tersinggung dan geram dengan penolakan tersebut, Belanda mendatangkan regu pencari jejak dari Afrika untuk melacak keberadaan Sisingamangaraja XII. Walau Belanda sudah mengerahkan segala kekuatannya, pasukan Sisingamangaraja XII tak gentar untuk terus bertarung. Seorang panglima Sarbut Tampu Bolon bersama pasukannya menyerang tangsi Belanda di Butar. Sementara itu, Belanda saat itu sedang menyerbu Lintong dan berhadapan dengan Raja Ompu Babiat Situmorang. Tetapi, pasukan Sisingamangaraja XII melakukan serangan juga ke Lintong Nihuta, Huta Raja Simangarongsang, Huta Paung, Pasinguran, dan Polung. Selanjutnya pada tahun 1903 sampai 1904, Belanda mengirim pasukan di bawah pimpinan Jenderal Van Delen. Mereka melakukan penyerangan dari daerah pedalaman Aceh.
Serangan tersebut dilanjutkan hingga daerah Tapanuli. Serangan pasukan Belanda di Sumatera Utara dihadapi oleh rakyat Batak yang dipimpin oleh Sisingamangaraja yang ke-12. Pertempuran sengit yang dilakukan pasukan Sisingamangaraja yang ke-12 terhadap Belanda merambah ke berbagai penjuru wilayah di Batak. Sayangnya, Panglima Sisingamangaraja yang ke-12, Amandepang Manulang, tertangkap oleh Belanda. Tokoh Parmalim yang menjadi penasihat khusus Raja Sisingamangaraja yang ke-12, Guru Somaling Pardede, juga ditawan Belanda. Pada 1907, Belanda melakukan penangkapan pada keluarga, istri, anak, dan kerabat Sisingamangaraja yang ke-12, dan juga menangkap Raja Buntel dan Pangkilim, disusul dengan penangkapan Boru, Situmorang, dan kerabatnya yang lain. Pada tahun 1907, tepatnya di pinggir Kali Aek Sibulbulon, di sebuah desa bernama Sionom Hudon, di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara di Kabupaten Dairi, gugurlah Sisingamaraja 12 oleh peluru Marseille Belanda yang saat itu penyerangannya dipimpin oleh Kapten Christoffel. Sisingamaraja 12 gugur bersama dua putranya, yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi, bersama putrinya Lopian. Sementara itu, keluarga Sisingamaraja 12 yang masih hidup ditawan, direndahkan, dan dinista. Gugurnya Sisingamaraja 12 adalah pertanda jatuhnya tanah Batak ke dalam kekuasaan Belanda.